Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Tatris Bahasa Indonesia semester 1. Ya, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar pendidikan. Hari ini kita di pertemuan yang keempat, nanti membahas mengenai unsur pendidikan dan pendidikan sebagai sebuah sistem. Kemarin kita sudah membahas hal yang sama ya, yang mengenai dimensi pendidikan. Hari ini kita lanjutkan unsur pendidikan dan pendidikan sebagai sebuah sistem. Ya, untuk unsur-unsur pendidikan itu sendiri di sini ada banyak ya. Di sini ada peserta didik atau siswa itu sendiri. Kemudian ada pendidik itu guru, tujuan pendidikan, kemudian materi atau isi pendidikan itu sendiri, metode atau alat pendidikan, lingkungan pendidikan. Nah, jadi ketika kita menyelenggarakan sebuah pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar, mencapai tujuan yang diharapkan jika unsur-unsur dalam pendidikan ini ada. Jadi peserta didiknya ada, kemudian pendidiknya juga ada, tujuan pendidikannya jelas, materinya yang disampaikan ada, metode atau alat yang digunakan memenuhi persyaratannya, kemudian lingkungan pendidikannya juga ada. Nah, di sini bisa nanti untuk mencapai tujuan pendidikan yang nanti akan diinginkan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Di sini peserta didik. Nah, siapa itu peserta didik? Yang dikatakan peserta didik atau siswa, di sini individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas atau unik. Nah, individu yang sedang dalam perkembangan, individu yang membutuhkan bimbingan dan perilaku yang manusiawi, serta individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi di sini ketika kita mengajar ya, nanti bertemu dengan peserta didik, ciri-cirinya adalah individu yang memiliki hal-hal sebagai berikut ini ya. Jadi fisiknya, psikisnya khas, unik. Kemudian karena setiap kepribadian dari siswa itu berbeda-beda, jadi nanti kita harus bisa menyelami bagaimana untuk memperlakukan peserta didik kita sesuai dengan usianya. Kemudian juga mereka ini ya memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi kalau misalkan melakukan suatu tugas, ya tentunya mereka bisa melakukannya dengan secara mandiri. Yang di sini di Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 menjelaskan bahwa peserta didik ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri ya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini jenjang jalur tertentu siswa TK, SD, SMP atau SMA. Nah, itu juga masuk ke dalam peserta didik atau anggota masyarakat ya. Nah, berikutnya di sini setiap peserta didik ya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan setiap peserta didik berhak ya di sini mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Nah, jadi ketika kita misalkan ini ya di sekolah negeri ya di sekolah negeri itu kan agamanya beragam. Nah, makanya di sana itu untuk ini ya pendidikan agama disesuaikan dengan agama yang mereka anut dan pendidik yang seagama. Jika agamanya Islam ya tentunya Islam, Kristen Kristen, Katolik Katolik. Jadi disesuaikan, Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha. Jadi disesuaikan. Kemudian mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi di sini kalau misalkan siswa ya di sekolah itu ada yang namanya pengembangan bakat atau ekskul ya ekstrakurikuler. Nah di sini bisa nanti guru mengarahkan ya kepada siswa untuk sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Bagaimana siswa yang memiliki kemampuan ini ya plus atau kemampuan di bidang menyanyi, kemampuan di bidang taekwondo dan sebagainya. Nah, ini disalurkan di sini. Kemudian mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. Nah, ini mereka berhak ya untuk mendapatkan ini yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Jadi di sini ini ya yang tidak mampu dan berprestasi mereka berhak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Jadi di sini misalkan bagi siswa yang kurang mampu, yang kemampuannya terbatas ya, bisa juga untuk mendapatkannya. Jadi memang biar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, pendidikan dapat berjalan dengan lancar, dan semuanya bisa tercover. Kemudian pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Jadi misalkan dari SMP pindah ke MTS, nah ini boleh ya, mereka berhak.
karena memang di sini sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Artinya di sini mereka berhak kalau memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, mereka berhak untuk naik kelas. Jadi kalau misalkan kurang ya dengan pertimbangan yang ada di sekolah, ya. Kemudian yang kedua ada pendidik. Nah, pendidik itu siapa? Di sini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, ya, dengan sasaran peserta didik agar menjadi dewasa. Jadi di sini guru, ya, guru atau pendidik ini bertanggung jawab untuk, ya, memberikan pengalaman pendidikan kepada peserta didik agar menjadi sosok yang dewasa. Tentunya dewasa dalam hal berpikir baik secara kognitif maupun secara afektif, psikomotor juga. Kemudian pendidik di sini ada dua, yaitu pendidik karena kodratis itu orang tua, kemudian pendidik karena jabatan profesi. Ini bisa guru, dosen, ataupun yang lainnya. Ini ya, macam-macam pendidik. Nah, di sini pendidik ini harus memiliki kewibawaan. Maksudnya bagaimana? Memiliki kekuatan batin pendidik sehingga menimbulkan sikap menurut, mengakui, dan menerima dari pihak lain atau siswa. Jadi di sini peserta didik itu membutuhkan seorang pendidik yang berwibawa, artinya ketika dia menyampaikan sesuatu kepada peserta didik bisa mengayomi peserta didiknya. Jadi bisa memberikan contoh atau tauladan yang baik. Ya, kalau misalkan ada guru yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, nah makanya itu kemarin sudah kita bahas, makanya sebagai seorang pendidik kita harus sadar, harus memahami hakikat kita sebagai seorang pendidik, seorang manusia itu sejatinya seperti apa. Makanya di sini pendidik itu harus berwibawa karena peserta didik itu nanti membutuhkan perlindungan, bantuan, dan bimbingannya. Begitu. Nah, ini diatur dalam undang-undang. Di sini pendidik itu adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, ini ya, kami memang wajib ya untuk melakukan pembelajaran pada mahasiswa, memberikan penilaian, memberikan pembimbingan, pelatihan, kemudian pengabdian masyarakat ya kepada masyarakat. Nah, itu banyak hal. Kalau guru pun juga sama ya. Artinya memberikan banyak hal, bimbingan, penilaian, pembelajaran, pelatihan pada siswa. Ya, itu sama. Nah, kemudian di sini di pasal berikutnya, pasal 40 ya menjelaskan bahwa pendidik itu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas memadai, artinya dia berhak ya, haknya apa saja. Ini ya, jadi ketika menjadi seorang pendidik dia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian berhak mendapatkan penghargaan ya, guru berprestasi atau dosen berprestasi, kemudian berhak mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Artinya ada untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika melakukan tugas. Ya, jadi kalau tahu misalkan ada suatu hal yang berkaitan dengan hukum, nah itu bisa dipayungi dengan lembaga hukum yang berlaku. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. Ya, di sini berhak ya pendidik untuk mendapatkan hal-hal tersebut karena memang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, selain hak, di sini juga ada kewajiban. Apa kewajibannya? Di sini menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Jadi kemudian mempunyai komitmen secara profesional, kemudian memberikan teladan ya di sini ya, perlunya teladan dan menjaga nama baik lembaga. Jadi menjadi seorang pendidik atau guru atau dosen itu harus menjadi teladan dan menjaga nama baik entah dimanapun tempatnya itu ya. Jadi harus ditetapkan karena memang sudah ada ketentuannya. Ini juga sama, di sini pendidik harus memiliki kualifikasi minimum. Artinya di sini mempunyai sertifikat atau ijazah ya, ijazah yang bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang pendidik yang profesional. Kemudian di sini untuk pendidikan formal jenjang pendidikan usia dini, di sini juga sama ya, harus mempunyai ijazah yang terakreditasi. Jadi kalau guru misalkan kok tidak punya ijazah, nah itu mah harus dipertanyakan. Ini berkaitan dengan promosi penghargaan bagi pendidik. Nah ini ya, jadi dia berhak ya untuk mendapatkan promosi dan penghargaan, kemudian sertifikasi pendidik, ini juga sama, guru pun juga sama, berhak ya untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Nah kemudian tujuan pendidikan, kita masuk ke bagian yang ketiga. Fungsi, tujuan pendidikan, fungsi tujuannya apa?
Nah, tentunya di sini memberikan arahan kegiatan pendidikan. Nah, di sini apa yang ingin dicapai itu apa? Nah, jadi di sini tujuan dari sebuah pendidikan, goal-nya apa? Menjadikan peserta didik cerdas, mempunyai kemampuan tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara moral, afektif, mempunyai empati yang bagus. Nah, itu bisa masuk ke tujuan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan apa? Di sini ada pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Jadi di sini setiap pembelajaran nanti mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, di sini untuk pendidikan nasional, di sini mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, ya, watak setiap siswa agar nanti dapat berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, agar bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ya, itu. Kemudian berikutnya ada materi atau isi pendidikan. Di sini tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, baik untuk kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal. Jadi misalkan kalau kurikulum nasional, materi pembelajaran ini ya, bahasa Indonesia, ya tentunya sama ya dengan kurikulum yang sedang berlaku. Kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Bahasa Jawa ya bahasa Jawa, bahasa Sunda ya bahasa Sunda, disesuaikan. Kemudian untuk metode dan alat pendidikan, metode di sini hendaknya dipilih dengan kondisi peserta didik ya, materi, kemampuan pendidik, alat pendidik ya, dapat berupa media dan siasat. Artinya di sini menyesuaikan ya, sama halnya saya tidak selalu saya menggunakan Google Meet ya, terkadang kita juga berjumpa lewat video ya, dilanjut dengan di grup WA. Nah, itu artinya banyak hal yang dilakukan karena mengingat juga tadi disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan ini ya apa psikologisnya mahasiswa juga atau siswanya. Jadi di sini alat pendidikan psikologis ada dua. Di sini preventif itu mencegah terjadinya yang negatif dan mendorong yang positif. Kuratif bermaksud untuk memperbaiki yang negatif dan menguatkan yang positif. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika di sini alat pendidikan yang digunakan atau media yang digunakan, media psikologis maksudnya preventif mencegah terjadinya yang negatif. Jadi di sini misalkan ketika kita pembelajaran menggunakan, kalau di sekolah ya, menggunakan internet. Nah, siswa dipandu ya. Preventifnya apa? Komputer dari masing-masing anak bisa di ini ya, di blok terlebih dahulu biar tidak situs-situs yang tidak diinginkan itu muncul ya. Nah, itu jadi iklan-iklan yang tidak ada manfaatnya atau unfaedah itu tidak muncul. Nah, itu ada preventifnya. Kalau kuratif di sini untuk memperbaiki yang negatif dan menguatkan yang positif. Artinya, ada kalau hal-hal yang kurang bagus ya, negatif tadi dikuatkan dengan hal yang positif dengan berselancar di internet itu ya. Hal negatifnya tadi mengurangi ya, dibatasi. Positifnya apa? Anak bisa menggunakan teknologi, itu contohnya. Nah, ini ya lingkungan. Untuk lingkungan sendiri, ini banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan. Ya, di sini ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat. Dari ketiga lingkungan ini sangat mempengaruhi ya peserta didik kita ya dalam lingkungan pendidikan itu sangat mempengaruhi bagaimana seorang keluarga ya, bagaimana sebuah keluarga sebuah keluarga mendidik anak itu ya menjadi pribadi yang seperti apa, menjadi anak yang bagaimana itu pertama kali adalah ini ya tugas dari kedua orang tua pendidik tadi ya yang dalam ranah keluarga. Bagaimana kedua orang tua mendidik anak tersebut akan menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, karena memang yang pertama kali mendidik adalah orang tua. Nah, itu baru nanti ke sekolah, baru nanti ke masyarakat. Nah, ini kalau sudah ke masyarakat di sini ini ya lingkungan yang kompleks, heterogen. Kalau misalkan dalam keluarga itu sudah pendidikan ini ya, pendidikan dalam banyak halnya, misalkan dalam segi agama, dalam segi moral, dalam segi yang lainnya sudah kuat, otomatis ketika si anak itu akan keluar dari rumah, sekolah, atau masyarakat, dia bisa menjadi pribadi yang tidak mudah terikut oleh arus. Ya, memang harus bergaul dengan masyarakat, dengan teman di sekolah, dan akan tetapi dia mempunyai dasar yang kuat. Jadi ketika misalkan itu dalam keluarga, ya nanti Anda calon bapak ibu juga ya. Jadi di sini lingkungan keluarga itu harus dikuatkan terlebih dahulu, apalagi seorang ibu ya. Jadi lingkungan keluarga dikuatkan bagaimana tentang pendidikan keagamaan anaknya,
bagaimana tentang sikapnya kepada orang lain. Nah, itu harus dikuatkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada jenis lingkungan pendidikan tadi ya. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, di sini ada informal. Ini berasal langsung secara alamiah. Kalau sekolah berpendidikan formal ya, sengaja dirancang, ada aturannya, ya disiplinnya ada. Kalau lingkungan masyarakat, pendidikan di sini non formal. Ini aturannya lebih longgar dan tidak selalu dipersyaratkan berjenjang. Nih ya, ini jenis-jenis pendidikan. Nah, kalau untuk lingkungan keluarga, di sini keluarga merupakan lingkungan pendidik yang pertama. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi pola tindakan dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak. Makanya anak itu terbentuk bagaimana nanti ketika dia bergaul dengan teman-temannya, bisakah dia bergaul dengan temannya dengan sikap yang seperti apa, bisa menghargai orang lain atau tidak. Itu dari keluarga yang mana bentuk. Ya, karena anak seperti dalam teori tabula rasa, anak itu ibaratkan sebagai ya sebuah kertas putih. Nah, akan dicoret dengan tinta warna apa, akan menjadi apa kertas tersebut. Nah, itu tadi dari orang tua, mau warna merah, putih, hitam, hijau. Nah, itu dari orang tua. Nah, yang membentuknya. Nah, ini pola dalam tindakan keluarga ya, ada pola tindakan bersifat otoriter. Nah, otoriter artinya memaksa ya, sehingga dapat menimbulkan reaksi dalam bentuk apa? Anak tersebut pasif, perlawanan ya. Nah, kemudian pola tindakan yang demokratis, pola tindakan yang memberikan kebebasan. Nah, di sini adalah pola-pola tindakan dalam keluarga. Jadi, kalau misalkan kita nanti menjadi seorang ibu atau seorang ayah, nah berpola tindakanlah yang ini ya, artinya yang bisa memberikan contoh kepada anak dan tentunya itu bertanggung jawab. Kalau otoriter, nah ini ya, jadi otoriternya dipaksakan. Kalau tindak demokratis, nah demokratis tentunya demokratis yang bertanggung jawab, jangan demokratis tetapi tanpa adanya pengawasan. Kemudian kalau yang kebebasan ya ini ya, jangan terlalu bebas ya, kalau terlalu bebas nanti malah kebablasan itu ya kalau istilah Jawanya. Caranya bagaimana? Cara yang dilakukan oleh orang tua. Nah, orang tua itu adalah role model bagi anaknya, maka pemodelan perilaku. Anak itu akan lebih mudah ya mau mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua ketika itu dengan contoh. Misalkan anak diminta untuk sholat, ya orang tua memberikan contoh terlebih dahulu, berwudu, ambil alat sholat, kemudian sholat. Anak akan mencontoh daripada dengan ini ya suara yang keras, bentakan dan sebagainya, anak akan lama. Ya. Kemudian memberikan ganjaran dan hukuman ya tentunya ini disesuaikan dengan ini ya tidak dengan cara yang mengintimidasi. Perintah langsung bisa. Kemudian menyatakan peraturan ya ini bisa dibuat kesepakatan, penggunaan nalar ya tadi, menyediakan fasilitas dan suasana yang menunjang. Jadi ini cara-cara yang bisa dilakukan dan tentunya disesuaikan dengan ini ya karakter dari setiap orang tua juga. Tentunya orang tua tahu yang terbaik buat anaknya karena karakteristik dari setiap orang tua juga berbeda-beda. Gitu. Nah ini lingkungan sekolah. Ya sekolah tadi di sini adalah lembaga formal. Ya lembaga formal di sini membina masyarakat sesuai yang diinginkan. Jadi ada tujuannya. Kenapa anak disekolahkan? Agar bagaimana? Nah, tujuannya jangan hanya anak untuk mendapatkan dari segi kognitif saja, tetapi dari segi ini ya karakter, dari segi moral, tentunya orang tua juga berharap banyak dia bisa mendapatkan ini ya moral yang baik, ya. Ini dari lingkungan sekolah. Nah, ini tadi fungsi sekolah, jadi sebagai mengembangkan anak sebagai makhluk individu, makhluk sosial, pembina watak, sikap religius, tenaga kerja, pengembangan kebudayaan. Jadi fungsi sekolah ini ada banyak. Jadi tidak hanya tadi yang saya ungkapkan, tidak hanya sekedar kognitif, tetapi juga sebagai agen sosial ya untuk mengembangkan siswa agar menjadi seseorang ya nanti ketika sudah lulus dari sekolah menjadi seorang yang kognitifnya bagus, sikap sosial tolerannya bagus, religius, kemudian punya ini ya pengembangan budaya, pewaris budaya. Nah kalau ini di masyarakat, masyarakat merupakan penyelenggara. Nah, di sini ini ya di masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau dimanfaatkan. Nah, kalau sudah terjun di masyarakat, tentunya di sini
anak ya bisa meniru apa yang ada di lingkungan masyarakat. Makanya perlu adanya lingkungan yang sehat. Jika kita misalkan berada di lingkungan yang kurang sehat, nah tentunya adanya proteksi ya diri dari kedua orang tua, dari keluarga itu penting. Jadi ketika anak diminta bergaul ya boleh, tetapi juga harus ada proteksi dari keluarga karena memang masyarakat, lingkungan masyarakat itu diperlukan agar anak dapat berbaur dengan masyarakat dan mengenal lingkungan sosial. Nah, ini fungsinya, ada fungsi pelengkap, ada fungsi pengganti, ada fungsi penambah. Ini melengkapi kepribadian tadi, menyediakan pendidikan, menyediakan tambahan untuk pengetahuan dan keterampilan yang diajari di sekolah. Jadi di lingkungan itu ditemukan. Kemudian pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, ini ya, kalau tadi sudah kita sampaikan, kemudian ini apa itu pendidikan sebagai sebuah sistem? Nah, artinya di sini bisa diartikan kesatuan ya dari bermacam-macam komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk menuju kedewasaannya. Jadi di sini ini ya adanya pendidikan ini nanti bisa ya untuk mewujudkan agar peserta didik tersebut menjadi sosok yang dewasa, mempunyai pengalaman belajar yang kompleks, dan dapat menjadi individu sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa disambung di grup. Nah ini nanti bisa sebagai bahan untuk diskusi kita. Nah ini bagaimana pengaruh lingkungan pasar terhadap peserta didik. Lingkungan yang bagaimanakah yang baik untuk perkembangan perkembangan anak, contoh. Kemudian bagaimana peran masyarakat. Nah ini ya, mana yang lebih pengaruh? Nah, ini nanti silakan didiskusikan bersama-sama. Gitu, nggih? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.